Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Hakim, Lampir 2024-2023 akan disaksikan di video yaitu studi komparasi teknik klasifikasi berbasis objek atau OIA. Ada identitas artikel yang ada judulnya itu studi komparasi teknik klasifikasi berbasis objek terhadap citra resolusi spasial menengah dan tinggi untuk pemetaan tutupan lahan di sebagian Kabupaten Kulon Progo. Penulisnya itu Erisa Ayu Waspadi Putri, Projo Damoedoro, dan Nurpada. Jurnal ini merupakan jurnal geografi majalah Geografi Indonesia (GeoGF) volume 38 nomor 1 tahun 2024. Latar belakang dari jurnal ini yaitu tingginya kebutuhan informasi tutupan lahan yang dinamis untuk perencanaan pembangunan dan kehutanan, namun memerlukan efisiensi biaya dan waktu. Teknik OBIA banyak diterapkan pada berbagai resolusi citra, namun studi komparasi yang membatasi variabel pengontrol seperti skema klasifikasi dan saluran input masih jarang dilakukan. Selanjutnya ada urgensinya, yaitu pentingnya mengetahui apakah citra resolusi menengah yang gratis dapat mencapai ambang batas akurasi yang sama dengan citra resolusi tinggi yang berbayar menggunakan metode yang sama. Selanjutnya ada tujuan penelitian ini yaitu membandingkan secara langsung penerapan OBIA terhadap resolusi spasial citra yang berbeda, yaitu Pleiades dan Landsat 8, dengan membatasi variabel pengontrol untuk menilai akurasi pemetaan tutupan lahan. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di sebagian wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Sleman di daerah istimewa Yogyakarta. Bisa dilihat di tanda kotak merah pada peta. Lalu selanjutnya data yang dipakai ada citra resolusi tinggi Pleiades tahun 2018 atau 7 April 2018. Selanjutnya ada citra resolusi menengah yaitu Landsat 8 OLI tanggal 5 Mei 2018 yang merupakan resolusi spasial 30 meter. Data pendukung untuk penelitian ini yaitu 81 sampel lapangan yang diambil langsung. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama pre-prosesi, di mana ini tuh mengkoreksi DOS, image to map 11 GCP dan cloud masking. Selanjutnya masuk ke tahap segmentasi, di mana ini tuh tahap multi resolution segmentation. Selanjutnya masuk ke tahap klasifikasi, di mana ini tuh kombinasi sample base dan result dengan algoritma KNN. Lalu yang terakhir yaitu uji akurasi dengan analisis error matrix yaitu OA dan kappa berbasis sampel lapangan. Lalu metode klasifikasi OBIA menggunakan 5 parameter yaitu bobot saluran, skala, warna, bentuk, dan kekompakan. Untuk citra Pleiades dengan skala 70, setnya 0,6 dan kompleksnya 0,5. Untuk Landsat 8 OLI skalanya 40, setnya 0,3 dan kompleksnya 0,5. Selanjutnya ada skema tutupan lahan, yaitu dibagi
menjadi 9 kelas. Pada penelitian itu dibagi menjadi 9 kelas objek, yaitu ada laut, danau, sungai, vegetasi penuh, lahan berpala atau sawah, jalur hijau, lahan terbuka, pesisir, lahan terbangun, dan jalan. Nah, dapat dilihat visualisasi dari hasil klasifikasi yang telah dilakukan pada penelitian di zona ini. Gambar A itu memakai citra Pleiades dan gambar B memakai Landsat 8. Secara sekilas bisa dilihat bahwa resolusi dari kedua citra ini tuh cukup berbeda ya. Nah, ada temuan-temuan yang ditemukan dari hasil tersebut, yaitu yang pertama, hasil klasifikasi Pleiades tampak lebih smooth dan detail, terutama pada objek linear seperti jalan dan sungai. Lalu, Landsat 8 menghasilkan klasifikasi yang lebih kasar karena keterbatasan resolusi di 30 meter. Lalu, penggunaan Pleiades memberikan akurasi tinggi, namun menuntut strategi klasifikasi yang jauh lebih rumit seperti tadi. Lalu yang keempat, parameter bentuk terbukti krusial untuk memisahkan vegetasi jalur hijau dari vegetasi penuh pada citra resolusi tinggi. Lalu citra resolusi menengah, yaitu Landsat, cenderung gagal mengidentifikasi lahan terbuka pesisir yang sempit secara akurat. Selanjutnya ada evaluasi akurasi hasil. Dari jurnal tersebut, rata-rata dari overall dari akurasi itu untuk citra Pleiades di 91,02% dan untuk citra Landsat 8 oli di 84,99%. Untuk kapak koefisiennya, citra Pleiades di 0,902, untuk citra Landsat 8 oli di 0,838. Lalu untuk interpretasinya, citra Pleiades ini sangat tinggi dan citra Landsat 8 oli ini tinggi saja. Kedua citra ini mencapai ambang batas akurasi yang dapat diterima untuk pemetaan tutupan lahan secara ilmiah. Namun dapat dilihat dari statistik OA dan Kappa bahwa citra Pleiades ini lebih baik daripada citra Landsat 8 oli. Lalu ada kelebihan penelitian. Yang pertama, kontrol variabel ketat. Peneliti membatasi variabel saluran masukan, yaitu hanya visible dan near, sehingga perbandingan benar-benar murni berdasarkan pada perbedaan resolusi spasial. Lalu ada metodologi robust. Penggunaan validasi lapangan dengan wawancara masyarakat meminimalisir bias akibat perubahan tutupan lahan antara waktu perekaman dan survei. Lalu ada strategi klasifikasi yang detail. Pembahasan strategi dual set multi-level pada gambar 2 dan 3 di jurnal memberikan panduan teknis yang sangat baik bagi pembaca untuk mereplikasi penelitian. Selanjutnya, ada kelemahan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu trial dan error. Penentuan parameter segmentasi masih bersifat trial and error tanpa adanya standar baku, sehingga subjektivitas interpreter masih tinggi. Lalu ada kompleksitas aturan. Strategi klasifikasi Pleiades sangat kompleks. Bagi pengguna pemula, tingkat kesulitan ini dapat menghambat efisiensi waktu pemrosesan. Yang terakhir ada deteksi lahan pesisir. Kurangnya akurasi Landsat 8 pada kelas lahan terbuka pesisir menunjukkan kelemahan resolusi menengah untuk objek yang sempit. Lalu ada analisis dan pendapat dari saya sendiri. Yang pertama, kesesuaian metode pengguna OBIA sangat tepat.
Penggunaan OBIA sangat tepat dibanding berbasis piksel karena mampu menangkap karakteristik bentuk dan tekstur yang krusial pada citra resolusi tinggi. Lalu yang kedua dari faktor akurasi, akurasi sangat dipengaruhi oleh ketelitian dalam penyusunan rule set dan pemilihan parameter skala saat segmentasi awal. Lalu ada pengembangan. Menurut saya penelitian ini dapat dikembangkan dengan mencoba citra Sentinel-2 resolusi 10 meter untuk mencari titik tengah antara biaya gratis dan akurasi yang lebih detail dari Landsat. Lalu saya juga mendapat pelajaran baru, yaitu saya memahami bahwa resolusi tinggi tidak selalu mudah diklasifikasi, justru memerlukan logika klasifikasi yang lebih berlapis. Terakhir, kesimpulannya yaitu OBIA terbukti efektif memberikan hasil akurasi di atas 80%, di mana ini merupakan acceptable baik pada resolusi menengah maupun tinggi. Citra Pareades unggul dalam detail spesial, di mana OA-nya mencapai 91%. Namun, citra Landsat 8 tetap menjadi opsi yang valid dan efisien jika kompleksitas aturan ingin diminimalisir, karena Pareades ini sangat kompleks sekali. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Ini daftar pustaka sumber-sumber yang didapat dalam penyusunan PPT ini. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.